hadir bersama dengan kita. Mungkin juga Anda sudah lihat tadi ya, Hendra, Koordinator Nasional Warga Jaga Suara. Selamat sore. Sore, Hendra, apa kabar? Sore, Mas Hendra. Ya, Mas Hendra, pemilihan umum kan lebih kurang sudah selesai proses pemilihannya ya. Tadi jam 1 waktu Indonesia Barat, jam 1 siang waktu Indonesia Barat. Dari pemantauan Anda sendiri bagaimana berlangsungnya pemilu pada hari ini? Ya, yang pertama ingin kami sampaikan tentunya selamat pada seluruh warga negara Indonesia ya. Yang hari ini menjadi hari yang bersejarah bagi Indonesia ke depan. Dan tadi beberapa daerah diguyur hujan, Mbak. Dan menjadi sesuatu yang sangat menarik sekali, antusiasme dari masyarakat itu pakai payung, hadir mau becek-cekan juga ikut menyuarakan suaranya. Tentunya ini menjadi suatu dorongan yang sangat luar biasa. Adanya keinginan untuk menjadikan Indonesia menjadi negara yang besar dengan partisipasi dari masyarakat. Keikutsertaannya sudah berjalan dengan lancar, tapi sekarang partisipasi dalam hal suara ini yang dibutuhkan juga ya, agar semuanya itu berlangsung jujur adil ya, langsung umum dan rahasia jujur dan juga adil, bebas rahasia jujur adil. Nah, seperti apa sebenarnya peranan masyarakat yang diharapkan begitu ya, kurang lebih dalam mengawal suara ini ya, jadi kawal suara kita ini nih, Pak Hendra. Pada prinsipnya pemilu ini kan ada 3 unsur utama ya. Pertama yaitu penyelenggara, dalam hal ini adalah KPU, Bawaslu, dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Yang kedua itu paslon, baik itu pilpres maupun caleg-caleg Jawa daerah. Kemudian yang ketiga itu masyarakat. Kalau salah satu di antara 3 unsur itu tidak berperan, tentunya itu menjadi sesuatu tidak bermakna lagi gitu pemilu kita. Kalau hanya berlangsung antara penyelenggara dan juga paslon tanpa ada masyarakat yang terlibat secara aktif, tentu ini tidak menjadi menarik dan tidak mendapat legitimasi dari masyarakat. Jadi penting kiranya adanya peran masyarakat untuk memberikan suaranya, mengeluarkan hak pilihnya untuk memilih salah satu paslon, dan ketika dia sudah memilih, dia juga memiliki hak untuk mengawal dan berkewajiban juga untuk memastikan bahwa suaranya tersebut dari tingkat TPS sampai tingkat penghitungan akhir itu tetap sama. Keaktifan masyarakat ini juga terasa aktif sekali ya dalam mengawal suara. 2024 ini terasa aktif dengan banyak juga platform seperti kita nih, Mbak. Dari warga Jaga Suara, Jaga Suaramu, Jaga Suara, dan banyak sekali. Awal pemilu juga hari ini ikut muncul kembali gitu ya untuk menampilkan bahwa penting masyarakat terlibat secara aktif untuk proses pengawalan ini. Ya, dari temuan yang sudah dapatkan mungkin hingga saat ini ya sudah laporan sejauh ini seperti apa? Seperti apa sih yang sudah diterima laporannya? Ya, pada prinsipnya kan kalau kita menggunakan platform Aksi Warga Jaga Suara. Nah, relawan kita itu sifatnya sukarela. Jadi orang yang ke kita semuanya sukarela. Dan mereka diminta untuk memberikan hasil atau presiden, C satu plano atau C hasil presiden wakil presiden. Dan pada saat ini mereka juga akan menginput secara manual perolehan suara. Nah, poin yang ketiga mereka bersuara. Mereka memoto yang seperti saya nih dari 1, 2, 3, 4, 5 untuk menunjukkan bahwa mereka berpartisipasi dalam pemilu. Dan itu laporan pelanggaran. Nah, yang perlu kita sampaikan, laporan pelanggaran ini per hari aja sampai tadi sebelum dipanggil ke sini, Mbak, kami mendapatkan inputan 94 laporan dugaan pelanggaran ataupun kecurangan dengan berbagai macam jenisnya. Ini tersebar nih di seluruh Indonesia. Tersebar di seluruh Indonesia. Kami punya sebarannya dan memang jika kami bisa berikan kepada teman-teman. Meskipun mungkin karena sifatnya relawan, jadi ada beberapa relawan yang ketika menyampaikan fakta dan berikut dengan dokumentasinya, dan beberapa dari mereka kita kontak dan karena ini relawan, jadi ada kekhawatiran juga bagi mereka untuk... Ada berapa sih relawan yang ikut berpartisipasi menjaga pemilu ini? Saat ini untuk warga Jaga Suara sendiri di Play Store, unduhannya sudah mencapai 170.000. Wow. 170.000. Tersebar di 38 provinsi. Itu bisa diakses. Mereka mengawal berapa TPS tuh? Pada prinsipnya setiap relawan itu mengawal 1 TPS. Jadi mereka report apa yang terjadi di TPS-nya gitu ya? Di TPS-nya. Bahkan itu terjadi sebelum hari ini, Mbak. Jadi pada saat mereka sudah menginstal aplikasi Warga Jaga Suara, pada proses itu juga dia bisa memberikan laporan pelanggaran. Tapi untuk input suara mereka tidak bisa karena hari ini baru kita buka. Apa aja nih temuan-temuan yang menjadi report dari teman-teman relawan Jaga Suara sendiri gitu ya, dari sekian banyak sebaran TPS? Dari 94 tadi katanya yang sudah diterima. Per hari ini 94 orang. Kalau lihat dominasi dari laporan per hari ini aja ya, kita bicara hari H. Kalau sebelumnya ada bicara tentang pelanggaran-pelanggaran seperti verifikasi dan segala macam, termasuk atribut kampanye yang dipasang sebelum pada waktunya. Kemudian ada juga kejadian pada masa tenang, itu ada laporan-laporan ke kami yang kita terima begitu saja gitu. Tetapi pada hari ini yang kami banyak temukan adalah di mana masyarakat itu banyaknya terima undangan sehingga mereka tidak memiliki kesempatan untuk memilih gitu, Mbak. Itu yang pertama. Terus ada juga yang disampaikan kami di platform kami menyampaikan ke publik, misalkan ada kotak suara
yang resmi itu diganti oleh kotak kemasan. Oh, ada itu yang seperti itu. Itu ada di salah satu provinsi. Bisa kami sebutkan nanti di ini kalau memang diperlukan itu ada. Gitu. Kemudian ada proses pelanggaran prosedur bagaimana penghitungan. Ketika kotak suara dibuka, harusnya kan untuk menghitung itu diperlihatkan ke publik. Ya, tunjukkan satu-satu kan. Betul. Ini dibuka dulu semua. Kan kalau surat ketika dikeluarkan kemudian dibuka gitu ya, dibuka satu dulu, itu kan berpotensi adanya unsur kecurangan. Gitu. Dalam hal ini kami tidak tendensius kepada siapapun, tapi hal ini juga ada pesan juga nih dari teman-teman nih, Bang, kalau nanti berbicara tolong dong ceritakan bahwa tidak semua KPPS itu berlaku curang gitu misalkan. Kan kita jadi beban moral katanya. Kalau seolah-olah ada orang di satu TPS seolah-olah bahwa semua TPS melakukan kecurangan itu. Kan kita juga ingin sesuatu yang positif di masyarakat. Jadi itu harus kami sampaikan juga. Jadi kami harus mengapresiasi juga beberapa KPPS yang memang berlaku secara jujur. Dari laporan itu sendiri berupa apa? Unduhan foto dan video kah? Berupa foto. Biasanya diverifikasi lagi nggak sih sama tim Jagaswara bahwa ini memang real kejadiannya seperti itu, begitu bukan mengada-ngada laporannya. Betul, kami memang ada proses verifikasinya. Makanya sampai hari ini kami terus bersama teman-teman di lapangan, di belakang layar kita gitu ya, untuk terus mengkurasi dan memverifikasi itu, Mbak. Karena dari pelaporan itu kan semua orang bisa mengakses itu. Jadi ada kemungkinan juga setiap orang bisa memberi informasi yang tidak kita harapkan gitu ya, yang mungkin tidak sesuai. Maka itu harus memverifikasi itu. Salah satunya adalah mereka yang daftar ke sana, mereka memberikan nomor handphone. Nomor handphone itu bisa diakses dan bisa dihubungi, itu kami anggap valid gitu ya. Dan pada saat mereka memberikan laporan juga, di situ kan kami memberikan fitur pilihan. Apakah laporan pelanggaran dia akan kita publish di publik gitu ya, atau mungkin posisinya laporan itu dia tidak ingin dilihat sama banyak orang gitu loh. Jadi anonim gitu ya? Anonim, oke. Jadi di draft kita pun ya kita sebut sebagai anonim. Ada juga memang di antara mereka yang boleh nggak kita melakukan ini di publik dan teman-teman siap dituntut secara hukum misalkan, boleh Pesannya palsu gitu ya. palsu. Ya. Boleh nggak kalau misalkan ini kita laporkan ke Bawaslu sebagai pelanggaran gitu ya. Nah itu ada fitur itu. Ada yang memang mengklik itu gitu ya, memilih itu, agree gitu ya, setuju melakukan itu. Ada juga yang memang nggak melakukan itu. Mereka, nah jadi kami berjenjang saja Mbak. Kalau datanya benar, namanya ada, kontaknya ada, desa, wilayahnya ada, fotonya ada, kami anggap itu valid. Jadi nah kawalan dari masyarakat ini tentunya diharapkan sampai nanti real count sudah ada ya, Betul. Pak Hendra ya. Betul. Kami buka sampai hari ini sampai selanjutnya karena nanti akan dibawa kemana? Hasil temuan-temuan ini akan dilaporkan kemana? Kemarin pas tanggal 13 Februari 2024 berarti kemarin ya, kemarin satu kami hari memberikan sebelum satu bundel laporan ya, dari hasil laporan teman-teman dari relawan, kami bertanggung jawab untuk menjaga itu. Dan lalu itu kami sudah serahkan kepada Bawaslu. Dan kami kerjasama dengan beberapa pemantau perlu dari lembaran-lembaran itu, dari soft file-nya kami kirimkan kepada teman-teman untuk ini datanya, ayo tolong bantu gitu. Meskipun padahal mekanisme di Bawaslu itu kan yang harus orangnya bersangkutan langsung membawa identitas gitu kan. Nah ini ikhtiar yang sangat penting yang bisa kita lakukan. Semakin banyak yang mengawal, semakin banyak yang lihat, tentunya semakin kecil peluang potensi untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan untuk pemilu ini. Ada target tidak? Misalnya sampai nanti real count-nya ini ada berapa jumlah laporan yang akan masuk? Kalau hari ini saja sudah 90 menit, hari ini beberapa 90, jam belum ya? kita lihat lagi nanti sore gitu kan. Kalau gitu pekerjaannya rumit sekali Pak Hendra, Rumit karena banget. untuk memverifikasi setiap laporan yang masuk kan tidak mudah ya. Atau ada operasi dengan aplikasi serupa nggak? Karena kan banyak nih sebenarnya kan aplikasi kawal suara Jaguara, aplikasi untuk kita bersama-sama begitu ya, ikut kontribusi menjaga suara kita ini kan lumayan banyak sekali. Ini seperti apa sebenarnya? Apakah memang itu terjadi juga di teman-teman kasih lain bahwa memang banyak sekali laporan, temuan-temuan gitu ya, pastinya beragam. Ya, untuk proses kerjasama kami pada saat laporan publik pertama, kami mengundang semua teman-teman civil society seperti kita untuk berbicara secara langsung. Karena kita punya satu visi yang sama, satu misi yang sama, bagaimana kita memastikan pemilu ini menjadi pemilu yang berintegritas gitu. Satu visi yang sama. Dengan masing-masing sistem yang berbeda-beda gitu. Tetapi untuk mekanisme perihal pelanggaran ini kita kan masing-masing punya IP-nya gitu ya. Punya alamat tersendiri yang memang harus kita jaga. Tetapi tidak menutup kemungkinan semua itu bisa kita kerjasama. Karena data itu kan harus parm gitu kan.